Sidang pertama Hasto Kristianto sudah dilakukan di hari ini, Jumat 14 Maret ya, 2025. Dan publik menantikan akan seperti apa selanjutnya dan apa yang akan diakibatkan oleh sidang yang terjadi hari ini. Mari kita akan lihat lebih jauh lagi ke masa depan. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akankah ini menarik banyak orang untuk ikut ada di dalam kasus persidangan yang melibatkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto? Akan menyeret nama-nama besar dan akan seperti apa kasus pengadilan ini akan bergulir? Oke. Banyak juga pro kontra tentang sidang Hasto. Masih ada beberapa netizen yang membela bahwasanya Pak Hasto ini tidak salah. Ada juga yang kalau bisa dibilang mereka sudah yakin di mana Pak Hasto ini salah. Sesuai dengan dakwaan atau mungkin tuntutan KPK di mana Pak Hasto ini rintangi KPK saat ingin tangkap Harun Masiku. Nah, tapi di sidang ini banyak momen-momen menarik di mana Pak Hasto ini masih terlihat sangat percaya diri dan meneriakkan kata-kata merdeka sebelum masuk ke dalam mobil. Yang itu juga menjadi sorotan bahwasanya apakah perjuangan Mas Hasto ini atau mungkin semangat Mas Hasto ini untuk tidak ditangkap atau dia percaya dirinya tidak bersalah akan terus berlanjut sampai akhir persidangan di mana dia akan didakwa mungkin ya masuk ke dalam jeruji tahanan. Menurut Mas Nidar seperti apa? Saya akan melihat ini dari kacamata kalau kita bilang itu pengamat politik ya, bahwa kita tahu upaya untuk membela Mas Hasto ini diupayakan dari sudut keputusan yang sudah inkrah sebelumnya, yang dinyatakan di situ bahwa Hasto Kristianto tidak terlibat. Nah, terus kemudian mempertanyakan jika ini semua terjadi, apakah ini termasuk sebuah penghinaan kepada pengadilan? Betul nggak ya? Contempt of the law atau apapun. Yang mana, keputusan sebelumnya berarti dianggap nggak ada dong. Kenapa kok sekarang dia ujuk-ujuk bisa ditersangkakan seperti itu? Nah, kalau kita melihat bahwa usaha membelanya ini melewati prosedur yang tidak benar, ini bukan dari kacamata hukum ya, saya melihat ini dari kacamata pengamat sidang perpolitikan ya. Itu artinya bahwa ya kalau sidang ini memang bergulir dan semua data ini nanti akan diflorkan, saya menduga akan ada bukti-bukti yang akan bisa memberatkan Hasto Kristianto. Jadi kalau seandainya apapun yang saat ini ada, ya masyarakat nonton aja lah pakai popcorn karena kita tahu bahwa mereka ini memerankan tugas mereka masing-masing. Oke. Lantas banyak juga netizen atau masyarakat ini bertanya, jika sidang Pak Hasto ini mulai bergulir, yang mana sidang ini adalah pokok perkaranya suap untuk memenangkan atau memasukkan nama Pak Harun Masiku. Betul, tapi yang dituntutkan di sini adalah Mas Hasto dianggap merintangi upaya untuk menangkap si Harun Masiku dengan cara menyuruh merendam itu tadi handphone dan terus kemudian ya menghalang-halangi lah intinya seperti itu. Nah, lantas banyak masyarakat bertanya kemana sebenarnya sosok Harun Masiku hingga saat ini kalau begitu? Nah, karena sekarang yang dipermasalahkan ini Hasto, seharusnya saat nanti terbukti bahwa Hasto ini bersalah, maka berdasarkan dari keputusan ini akan bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih jauh lagi. Tapi untuk saat ini, jika masyarakat berharap informasi itu tadi, ini nggak akan dapat. Kalau misalkan ini kayak film seri beberapa season seperti itu, season tahu ya, biasanya dipotong berdasarkan waktu negara 4 musim. Jadi kalau 12 bulan, satu season itu berarti 3 bulan seperti itu. Nah, jadi ini nggak akan muncul di season yang sekarang. Ini hanya akan muncul di season yang berikutnya. Tapi akan muncul nantinya? Nantinya muncul, tapi ini harus menanti si Hasto Kristianto ini bersalah atau tidak. Oke. Banyak juga masyarakat yang menduga bisa saja sementara kasus atau mungkin sidang ini bergulir, di mana Mas Hasto ini merintangi atau menghalangi KPK untuk menangkap Harun Masiku, ya bisa saja Harun Masiku sekarang ini sedang dilarikan atau mungkin sudah disembunyikan gitu. Ya bisa saja, makanya kemarin pun itu upaya untuk menahan, karena untuk menghalangi proses yang dicurigakan ini akan terjadi, agar tidak terjadi melarikan kalau sekarang memang ternyata dia ini masih hidup, kalau masih hidup ya, dan terus kemudian dipindahkan begitu. Berarti potensi atau mungkin probability untuk menemukan Harun Masiku ini cukup kecil nantinya, walaupun nantinya Mas Hasto ini sudah didakwakan atau mungkin sudah bersalah dan masuk jeruji. Kita bayangin seperti ini, kalau saat Mas Hasto saat ini disangkakan apa yang
dikira oleh selama ini dilakukan, dan terus kemudian rumahnya ini digeledah, maka kebayang kalau ternyata dia nanti terbukti bersalah. Artinya penggeledahan mungkin saja bisa menuju ke kantor PDIP. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin saja terjadi. Dan ini pasti akan lebih sulit lagi untuk melepaskan sebuah, kalau kita bilang citra dari masyarakat bahwa ini adalah kasus yang terlepas dari politik. Oke. Iya, banyak juga yang bilang bahwasanya akan terjadi kebakaran di dalam PDIP jika Mas Hasto ini masuk ke dalam jeruji, karena berkas-berkas yang Mas Hasto punya atau mungkin kepemilikan berkas dari Mas Hasto ini pasti banyak sekali yang menyimpan rahasia-rahasia dari PDIP. Pasti. Makanya dari awal saya katakan dan ingin saya tegaskan sekali lagi, apa yang sekarang ini terjadi itu hanyalah panggung depan. Betul jika memang ada dan bisa dibuktikan, upaya untuk menghalangi itu memang ada kalau bisa dibuktikan dan dugaannya benar selama ini. Nah, tapi di luar itu kita tentu saja nggak juga buta atau tuli bahwa ini semua sebenarnya adalah upaya untuk menekan PDIP agar mereka ini nggak lama-lama status quo gitu loh. Ini mereka harus segera menentukan sikap, are you in or not gitu. Karena kalau ini mereka terus seperti ini dalam waktu yang berkepanjangan, maka akan sulit untuk menjalankan pemerintahan ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke. Dengan kemarin kita sempat bahas bahwasannya kalau menurut logika orang normal atau mungkin logika yang sehat adalah di saat Mas Hasto sempat memention Pak Jokowi terkait yaitu berkas dan juga dosa-dosa Pak Jokowi ya yang dia maksud, PDIP pasti terseret di belakangnya, kemungkinan ya kan, karena secara runtutan logika kan seperti itu. Apalagi Pak Jokowi dulu adalah orang partai yang sebagaimana kita tahu PDIP ini adalah partai yang cukup strict dalam perintah Ibu Mega. Tapi banyak juga netizen justru yang membalik logikanya, di mana kalau Mas Hasto bersalah harusnya Pak Jokowi juga tahu kasus Mas Hasto membantu melarikan diri Pak Harun Masiku ini ataupun apapun yang terjadi di dalam partai PDIP itu sendiri. Gimana menurut Mas Indra? Ya kalaupun tahu, tapi kan itu bukan ranahnya Pak Jokowi saat itu. Jika ya Pak Jokowi tahu dan mengetahui hal itu. Ini itu kasus di mana pemilunya itu pemilu wakil rakyat. Dan Presiden Jokowi saat itu ya harus mengurusi banyak hal yang sama kayak misalkan, loh kalau Pertamina saat itu korupsi harusnya Pak Jokowi tahu. Ini kan segalanya Pak Jokowi harus tahu gitu kan. Tapi kalau urusan kepartaian saya pikir saat Pak Jokowi ini didelegasikan untuk menjadi presiden, dan mereka katakan kader terbaik dari PDIP ditugaskan untuk menjadi presiden, ya dia nggak ngurus-ngurusin masalah kaderisasi yang seperti saat kemarin itu terjadi. Jadi kalau menurut saya memasukkan Jokowi ke dalam pusara ini tadi, rasanya kayak udah jauh panggang dari api, nggak akan segimananya. Makanya pun ini dipermasalahkan karena ini seharusnya jadi kasus yang sangat kecil. Terjadinya untuk satu daerah di Sumatera Selatan atau di mana ya. Dan ini sesuatu yang kalaupun itu terjadi atau tidak, ini nggak akan mempengaruhi magnitudonya kepada perpolitikan di tingkat nasional. Paling tidak itu yang kita ketahui saat ini kan. Maka PDIP merasa bahwa ini adalah kasus yang diada-adakan untuk menarget Mas Hasto sebenarnya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya orang-orang justru maksudnya sesama kader PDI kan termasuk pengacaranya ya, pengacara Mas Hasto ini rata-rata ya dari jajaran PDIP, yang mana hingga hari ini masih dengan suara lantang membela Mas Hasto. Namun pada akhirnya kalau misalnya Mas Hasto ini terbukti bersalah, justru akan membuat citra PDIP ini semakin buruk gitu, karena berarti kan mereka membela koruptor ataupun semacamnya gitu mereka bilang. Saya kira nggak semudah itu ya, dan citra partai itu kan nggak diwakili oleh satu atau dua orang saja. Betul ini adalah sekjen partai, tapi kita tahu bahwa semua yang dilakukan ini adalah sebuah hal politik yang politik just another day seperti itu. Sama seperti saya pernah nonton salah satu ILC atau apa saat Bang Adian Apitupulu itu mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya kasus yang nggak terlalu besar, dan kasus ini itu menjadi ada, itu adalah karena sistem di Indonesia ini sudah kadung bobrok. Jadi ini kayak misalkan ya di sini ya, seseorang mengendarai mobil, betul dia mungkin nggak membawa SIM, tapi dia terpaksa harus mengendarai mobil itu. Nah setelah ketemu polisi, dia melakukan sesuatu yang mungkin selama ini dia kira ya di Indonesia selalu melakukan itu. Dia nanya berapa ke polisi ini tadi. Nah kok kebetulan ini oknum yang memang menerima uang. Akhirnya uang itu diberikan dan polisi ini menerima uang itu tadi. Nah terus kemudian dianya pergi, ternyata proses ini semua itu dilaporkan atau ketahuan dan ini terus kemudian diselidiki. Nah saya melihat ini tuh persis seperti ini tadi kondisinya. Saat satu calon wakil daerah yang meninggal dunia, terus kemudian ada wakil di bawahnya ingin dinaikkan, itu sesuatu yang sangat lazim di perpolitikan Indonesia mungkin sebelumnya. Nah saat itu dilakukan, terus kemudian ada upaya untuk menyogok dari oknum KPU saat itu, dan terus kemudian terjadi, itu tuh mereka mengira ini masih sama kayak dulu, terus kemudian terjadilah sebuah operasi pengungkapan ini tadi, dan terjadilah sesuatu yang sekarang ini kita ketahui.
Jadi kalau ditanya apakah salah atau tidak, saat itu terjadi, ya itu kesalahan. Dan agak tidak masuk akal. Tapi ya, hukum kan tidak hanya menggunakan akal ya, harus ada data dan fakta, dan itu harus yang tidak terbantahkan. Mas Hasto nggak tahu hal ini, karena terbukti juga ada sebuah upaya yang disangkakan di sini adalah Mas Hasto itu menyuruh seseorang menemui kader PDIP itu di Singapura yang ingin digantikan ini tadi, yang otomatis dia ini nomor 2-nya begitu. Nah ini kan suatu hal yang ya kita tahu sama-sama tahu, tapi dulu ini nggak jadi perkara. Kenapa sekarang jadi perkara hanya gara-gara Hasto Kristianto yang melakukannya? Itu sebenarnya yang berusaha untuk disadarkan kepada masyarakat. Dari orang-orang PDIP ini. Oke, ada juga pertanyaan. Heran juga, baru jadi presiden Pak Prabowo udah dapat tangkapan besar-besar, maksudnya koruptor. Presiden kemarin kemana aja? Oke, kalau boleh saya katakan di sini, mau jawaban pendek atau panjang? Panjang aja nggak apa-apa. Oke, panjang. Pendek dulu ya. Iya. Karena panjang dulu deh. Kita akan tahu bahwa saat Pak Prabowo ini menduduki sebuah kedudukan, maka dia ini pasti akan dituntut untuk menunjukkan kinerja kedepannya ini akan seperti apa. Sama seperti kalau kita nonton film, terus kita itu harus diberitahu, film yang bagus ya, diberitahukan 5 menit film pertama ini menggambarkan apa yang akan terjadi selama 1 jam 20 menit berikutnya. Kalau film itu panjangnya 1 jam 25 menit seperti itu. Nah, artinya ini adalah sebuah upaya dari Pak Prabowo dan dia mengupayakan dengan apa yang dia bisa. Dan ya, dia sebagai seorang yang memiliki kekuasaan dalam partainya dan dia juga memiliki Pak Jokowi yang memiliki tentu saja daftar dosa dari orang-orang di masa lalu, ya dia akhirnya melakukan apa yang dia kira terbaik. Kalau kalian bingung dengan penjelasan saya, sebenarnya mudahnya adalah karena dulu Pak Jokowi bukan ketua umum partai, dia nurut pada ketua umumnya. Jadi nanyanya jangan ke Pak Jokowi, tapi nanya ke berarti maksudnya kalau kita bilang ya di sini kan juga Pak Prabowo ini jauh lebih leluasa karena beliau ini ketua umum partai. Betul. Dan semua ya tingkah polanya ini nggak harus dia menjawab atau melapor kepada orang yang lebih tinggi, karena ya sudah nggak ada lagi di atasnya, ini nggak ada siapa-siapa lagi dalam kepartaiannya. Nah kalau dulu itu kan beda cerita, apalagi dengan beliau menjadi petugas partai, terus kemudian semua jajarannya ini pun adalah petugas partai juga gitu. Dari menteri-menteri kan banyak kan menteri dari PDIP. Terus ketua DPR-nya siapa dulu? Mbak Puan atau bukan? Puan. Mbak Puan. Nah ya kan lebih. Makanya kan jadi kan nggak bisa bergerak. itu pendapat bodoh saya. Tapi banyak juga yang menghubung-hubungkan dengan sidang hari ini Mas Hasto. Ya kan kita nggak tahu ya ini akan diputusnya itu kapan, bergulir aja. Karena kita nggak tahu juga pembelaan dari kubu Mas Hasto seperti apa. Tapi kan baru-baru ini juga Pak Prabowo mengumumkan bahwasannya kalau ada koruptor kita pindahkan ke pulau terpencil ya kan. Ataupun banyak juga netizen yang bertanya kapan Pak Prabowo ini mengeluarkan undang-undang perampasan aset. Apakah bisa saja Mas Hasto ini justru terkena kebijakan baru yang nanti Pak Prabowo buat ya? Karena kita nggak tahu ini kapan diputus. Saya kira enggak. Kalaupun Mas Hasto ini akan di penjara, ini akan bernasib sama seperti Basuki Cahayapurnama. Penjara tapi ya penjaranya berbeda lah sama penjara-penjara yang lain. Ini tuh kayak permainan catur terus ketangkep gitu loh, ditaruh di situ. Nanti kalau ternyata ini yang menang itu bisa digantikan oleh orang yang lain. Sesimpel that's politik gitu. Dan kita nggak bisa memisahkan hukum dengan politik dan apapun. Betul ada KPK, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. But we know kalau politik ini above it all gitu. Setelah Mas Hasto, kira-kira siapa yang akan bernasib sama seperti Mas Hasto? Karena banyak juga orang-orang yang berpikir pasti kalau Mas Hasto ini masuk penjara akan ada kader lain dari PDIP yang juga akan bernasib sama, maksudnya masih kalau secara populer orang-orang pasti akan bilang Mas Ganjar seperti itu, karena kan dulu pernah diposisikan di IKTP ya. Atau misalkan orang akan mengira ini ke, ya pokoknya orang-orang yang pernah menduduki jabatan tertentu. Pak Yasona mungkin karena kemarin aja sampai diberikan sebuah surat untuk nggak boleh traveling seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang ya, tapi saya nggak mengatakan beliau-beliau ini orang jahat ya, tapi mereka ini terlibat dalam sebuah kondisi politik yang memungkinkan mereka ini disasar seperti itu. Malah saya yang takutkan mungkin malah bukan kader PDIP ya, tapi simpatisan. Kenapa simpatisan? Ya karena dia akhir-akhir ini mengeluarkan video lagi dan terlalu sering menyerang Pak Jokowi. Seorang wanita, inisialnya C, CB,
Makanya beliau juga ada di Rusia terus gitu, karena takut kalau di sini nanti diproses. Gitu. Jadi kalau saya pikirkan di sini adalah sebenarnya kasus politik itu akan terus terjadi selama ya PDIP ini masih akan di luar. Dan saya merasakan bahwa apapun kekisruhan saat ini itu karena PDIP ini ada di luar. Coba nanti kalau PDIP sampai akhirnya setelah kongres ini bersatu dan semuanya tempo gitu pasti akan diam. Orang-orang yang akhirnya selama ini bersuara tapi mereka memiliki usaha dan sebagainya ini pasti akan nggak sefrontal sekarang ini. Ya tapi orang-orang seperti Rocky Gerung itu akan berpindah sisi atau apapun itu. Refli Harun, karena ini ada di sisi yang selama ini itu dilawan oleh mereka. Nah, nonton di konten saya sebelumnya, saya katakan di sini bahwa sebenarnya tujuan mulia dari perjuangan ini adalah bagaimana Gerindra dan PDIP ini ingin dipersatukan agar mereka ini bisa saling kuat bersama-sama untuk melawan serangan dari entitas lain yang menggunakan agama. Betul, agama Islam. Untuk mengumpulkan massa dan menyerukan sesuatu yang ya menjadi agenda mereka. Yang selama ini menjadi korbannya adalah Ahok. Nah, kalau ini tadi nggak terus diawasi dan dimasukkan ke dalam sistem, ini akan terus ada. Dan yang ditakutkan menggunakan agama sebagai sarana untuk memaksakan sebuah agenda politik, ini sesuatu yang sangat ditakutkan. Dan oleh karena itu negara-negara seperti China, ya kita pakai China dulu ya, yang walaupun mereka ini negaranya sekarang menjadi republik dan dalam bisnis pun mereka ini kapitalis, tapi mereka tetap memiliki paham komunisme untuk menjalankan kehidupan berbangsa mereka yang melarang adanya kegiatan keagamaan di tempat umum, menunjukkan simbol keagamaan di tempat umum. Karena ditakutkan hal-hal seperti itu, orang-orang tertentu menggunakan agama sebagai cara untuk mempolitisasi keinginan mereka. Oke, terakhir. Mau ditekankan sekali lagi bahwasanya berarti kemungkinan besar ada orang atau mungkin simpatisan ataupun kader PDIP yang ada kalau Bu Mega masih tetap keras kepala dan tidak segera membawa PDIP atau siapapun itu untuk joining the force ini tadi bersama koalisi. Nah, berarti kalau dibilang dari PDIP ini berbicara tentang dia ini dikriminalisasi secara politik, sah-sah saja dong sebenarnya. Oh, iya. Saya dari tadi ingin menyampaikan itu di konten ini. Tapi ya karena ini sesuatu yang diperlukan. Karena sekali lagi, di konten saya sebelumnya saya katakan, negara ini dalam kondisi darurat. Kita nggak boleh nakodanya ngomong ke sana, dia akan bilang, enggak, ini ke arahnya ke sana, seperti itu. Dan apapun yang harus dilakukan, ini harus dilakukan. Menjadikan Mayor Teddy jadi let call. Terus kemudian melakukan hal-hal yang mungkin sekarang ini dianggap absurd. Dan Ivan Seventeen sebagai direktur dari PFN seperti itu. Ya, iya ini mungkin harus dilakukan gitu. Tapi ya marilah kita awasi. Toh kan selama ini Pak Prabowo, selama 100 sekian hari ini terbukti kalau diprotes ya dia akan dengarkan dan lakukan. Jadi ya ayo kita laksanakan dan awasi saja ini. Apakah kalian setuju untuk berpikir pragmatis seperti saya? Dan nggak menjadi naif, serta mudah untuk tertipu dengan pertunjukan panggung depan perpolitikan di Indonesia. Marilah kita mencoba untuk lebih melihat ada bahasa apa di balik bahasa. Kalau kata Heru Subeno ini ada berita apa di balik berita, untuk mengetahui dan memahami agar kita tidak sakit hati dan tahu arah bangsa dan negara ini mau menuju kemana. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.